Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas terduga pelaku yang menyerukan jihad untuk melawan Densus 88 dan membakar seluruh Polres di Indonesia. Terduga pelaku berinisial AW yang diketahui bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat. Dikabarkan AW merupakan seorang sales di sebuah dealer. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, AW ditangkap Polres Bandung di kediamannya pada Jumat 18 November 2021. AW ditangkap lantaran melakukan tindakan provokasi jihad untuk melawan Densus 88 melalui media sosial. Dari pemeriksaan yang dilakukan, terungkap bahwa pelaku dalam pengaruh obat saat menyebarkan seruan jihad tersebut. AW saat itu sedang dalam pengaruh obat Riklona yang merupakan obat penenang. Obat tersebut dikonsumsi dalam jumlah yang tak wajar secara bersamaan. Akibat mengkonsumsi obat tersebut, pelaku hilang fokus dan mengalami kehilangan konsentrasi. Efeknya, ia tak bisa mengendalikan diri, termasuk saat menyebarkan pesan tersebut. Pelaku AW juga telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seusai dimintai keterangan, pelaku juga langsung dipulangkan. Yang bersangkutan kemudian tidak diproses hukum atas perbuatannya. Pelaku nantinya akan mendapatkan pembinaan dari petugas. Yang bersangkutan melakukan tindakan provokasi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Satreskrim Polresta Bandung dilakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan sebelum memposting mengkonsumsi obat jenis Riklona secara sekaligus sebanyak 4 butir. Dampak dari Riklona tersebut, pengakuan saudara AW yang bersangkutan kehilangan fokus atau kehilangan konsentrasi sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian yang bersangkutan mengakui salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Polri tentu selain aparat penegak hukum, Polri adalah sebagai aparat yang melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Atas pertimbangan yang bersangkutan masih bisa dilakukan pembinaan, Polri memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk kita bina. Sehingga pada malam harinya, pada 18.30, saudara Awi dipulangkan ke rumahnya. Dan tentu tidak dilakukan proses hukum, namun dilakukan secara pembinaan. Pelaku pemerasan terhadap anggota Polri sejumlah 2 miliar rupiah berhasil ditangkap polisi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 22 November 2021. Aksi pemerasan tersebut dilakukan oleh Ketua DPP LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi atau Tamperak. Pelaku melakukan pemerasan terhadap anggota Polri yang menangani perkara narkoba. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menyebut pelaku adalah Kepas Penaikian Pangaribuan. Kejadian berawal saat anggota narkoba Polres Jakarta Pusat menjadi korban pemerasan ketika mengirim 4 pelaku narkoba ke panti rehabilitasi. Pelaku memeras para aparat dengan alasan tidak memiliki barang bukti. Hengki menjelaskan Kepas Penaikian ditangkap karena dugaan memeras anggota Polsek Menteng. Dalam aksinya ini, pelaku menakut-nakuti anggota polisi dengan mencatut nama petinggi Polri hingga pejabat negara untuk melancarkan aksinya. Hengki menduga pelaku sudah sering melancarkan aksi serupa. Pelaku disebut tak hanya melakukan pemerasan terhadap instansi Polri, namun juga instansi lain. Saat ini Ketua LSM tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Yang bersangkutan
melakukan pemerasan. Dan untuk Jakarta Pusat, yang bersangkutan ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota Satgas kami, yaitu Satgas Begal, di mana kita membentuk Satgas ini karena melihat keprihatinan bahwa ternyata yang terjadi khususnya terhadap karyawati Basarnas kemarin itu sangat-sangat memilukan, ada pengaruh narkoba, dan kemarin sudah kita adakan penyelidikan dan anggota kami juga luka berat ya, ditabrak. Nah, di sisi ini kita juga melakukan penyelidikan pada saat itu siapa eksekutornya. Nah, kami tangkap 5 orang. Ternyata yang memang ini adalah kelompok narkoba. Di salah satunya ini bisa menunjukkan di mana ini tersangka ini berada. Nah, dari ini ada 4 orang yang kita kirim ke panti rehab, yang dianggap yang bersangkutan ini adalah melanggar SOP dan terus dilakukan penekanan, membawa nama petinggi negara maupun petinggi TNI maupun Polri dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang. Anggota kami sudah diperiksa oleh Propam dan ternyata tidak ada suap penyuap itu anggota Satgas kami ini, dan justru ini menjadi korban pemerasan daripada LSM ini. Korban pemerasan dari LSM ini silakan lapor. Apakah TKP-nya nanti mungkin bukan di Jakarta Pusat, kami akan informasikan ke wilayah hukum instansi yang bersangkutan. Saya kira demikian rekan-rekan ya. Terima kasih. Puluhan DNA kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat kini sudah dikantongi oleh polisi. Seluruh DNA tersebut sudah diketahui milik siapa serta akan dicocokkan keterkaitannya dengan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Hastri Sumi Purwanti disebut telah selesai melakukan penyelidikan atas puluhan DNA yang ditemukan polisi. Ia juga menuturkan alasan pengungkapan kasus pembunuhan itu berlangsung lama. Menurutnya, identifikasi kasus biasanya ada data pembanding, sehingga proses pengungkapannya cepat. DNA yang telah diketahui selanjutnya akan dicocokkan dengan barang bukti yang ada di TKP. Adapun proses pemeriksaan membutuhkan waktu lama lantaran dilakukan berulang kali. Penyelidikan juga dianggap sulit lantaran TKP kasus Subang telah terkontaminasi akibat banyak orang yang masuk tanpa sepengetahuan penyidik. Dalam kasus Subang, polisi juga menemukan DNA seorang saksi kunci di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Menurut Dr. Hastri, DNA itu juga dicocokkan dengan waktu kematian Tuti dan Amalia. Meski begitu, pihak kepolisian masih berhati-hati dalam menentukan tersangka. Dr. Hastri juga mengungkap jika proses pemeriksaan forensik telah selesai dilakukan. Tersangka penyebaran berita bohong Yana Supriyatna menangis dan meminta maaf saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Sumedang pada Senin 22 November 2021. Bahkan Yana mengaku sempat ingin bunuh diri karena tertekan masalah pekerjaan dan keluarga. Namun ia mengurungkan niat itu lantaran teringat anak dan istrinya di rumah. Hingga akhirnya Yana berpura-pura menghilang dengan menjadi korban di Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Acaniago menjelaskan, Yana sebenarnya masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik. Namun, tersangka mengambil jalan lain yang membuat gaduh masyarakat hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kesempatan itu, Yana sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya. Yana menyampaikan permohonan maaf sambil menahan tangis. Ia mengaku hanya menyampaikan pesan kepada istrinya di rumah. Yana juga berjanji dirinya tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Kini, Yana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana. Hal ini lantaran Yana telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kendati begitu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Yana karena ancaman hukuman yang dikenakan kurang dari 5 tahun. Selain itu, kasus ini bukan merupakan pasal pengecualian. Yang bersangkutan, Saudara Yana, ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana unsur pasalnya adalah tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia takut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kita menerapkan pasal ini berkaitan yang bersangkutan sudah memahami bahwa rencana-rencana yang dibuat oleh saudara Yana tersebut dengan secara sadar dia melakukan karena untuk kebohongan saja. Dia merekayasa perbuatan untuk menarik simpati dari masyarakat, dari keluarganya, dengan tujuan menghindari permasalahan yang ada di tempat bekerjanya maupun di keluarganya. Oleh karena itu kita menetapkan pasal tersebut terhadap saudara Yana. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan kini buka suara soal cekcok antara sang ibunda dengan seorang wanita yang mengaku keluarga dari Jenderal TNI. Arteria bahkan meminta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman untuk mengevaluasi protokoler TNI. Hal itu disampaikan oleh Arteria di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 22 November 2021. Arteria meminta agar polemik ini tidak dimanfaatkan pihak tertentu. Politikus PDIP ini juga mempertanyakan adanya pihak yang mengaku protokoler wanita tersebut justru menantang ibundanya. Padahal protokoler itu tidak mengenakan seragam atau identitas apapun. Arteria mengatakan ke depannya protokoler yang bertugas hendaknya mengenakan atribut selayaknya anggota DPR yang mengenakan atribut sebagai anggota dewan. Ia juga mengaku heran lantaran wanita yang mengaku anak Jenderal Bintang 3 tersebut bisa memerintah protokoler TNI. Tak hanya itu, Arteria juga menyoroti mobil dinas TNI yang dipakai wanita muda tersebut. Menurutnya perlu ada penelusuran mendalam terkait identitas dari wanita muda itu. Oleh karena itu, Arteria meminta agar Jenderal Andika dan Jenderal Dudung bersikap tegas karena hal itu tidak sesuai dengan adab dan etika di lingkungan TNI.
Kasus perampokan gudang distributor rokok di Jalan Brigjen Sudarto, Kota Solo, Jawa Tengah memasuki babak baru. Polresta Solo telah menangkap pelaku bernama RSMN alias S, warga Desa Sebukan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri pada Jumat 19 November 2021. Dalam peristiwa perampokan itu, seorang satpam berinisial SR 33 tahun tewas dibunuh oleh pelaku. Diketahui pelaku ternyata pernah bekerja sekantor bersama korban. Pelaku dipecat lantaran dianggap tidak disiplin saat bekerja karena sering mangkir piket. Tak hanya itu, pelaku juga meminta korban untuk menggantikan tugasnya. Lantas, korban akhirnya mengadukan kejadian tersebut hingga akhirnya pelaku dipecat. Pelaku yang sakit hati lantas membunuh korban saat perampokan gudang dilakukan. Sementara itu, menurut keterangan kakak korban Muh Ayub, 35 tahun, sekitar 2 bulan yang lalu, korban terlihat murung. Ia membeberkan adiknya diancam oleh pelaku saat terjadi cekcok. Ancaman itu dikirimkan melalui pesan WA yang menyatakan bahwa korban akan dibunuh. Ayub juga menyebut selama sebulan korban kerap menceritakan bahwa dirinya memiliki masalah dengan pelaku. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan pelaku ditangkap pada Jumat 19 November 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan sejak kasus terbongkar pada Senin 15 November 2021 dini hari. Selain itu, pihaknya juga menggeledah sekaligus menyita barang bukti tindak kejahatan. Di antaranya emas hasil pembelian dari uang rampokan, buku tabungan, ponsel, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Terdapat pula linggis yang digunakan untuk menghabisi korban. Sama-sama sebagai petugas Satuan Pengamanan di PT Japan Tbk Indonesia, dan beberapa waktu lalu karena indisipliner oleh manajemen outsourcing Satuan Pengamanan mulai dikeluarkan. Itulah kemudian berbuntut dendam kepada korbannya, karena indisipliner yang dilakukannya adalah sering tidak masuk melaksanakan tugas sebagai petugas Satuan Pengamanan, dan setiap tidak masuk itu tersangka ini selalu menyuruh korban untuk naik tiket, dan ini selalu berulang, dan itu kemudian dilaporkan kepada manajemen dan berakibat pada penjatuhan sanksi indisipliner yang dilakukan oleh tersangka dan berbuntut pada dikeluarkannya tersangka dari Satuan Pengamanan di PT Japan Tbk Indonesia. Seorang siswi sekolah dasar di Kota Malang, Jawa Timur diperkosa oleh tetangganya sendiri seusai dijemput dari panti asuhan. Aksi pemerkosaan itu bahkan dipergoki sendiri oleh istri dari pelaku. Bukannya menolong, sang istri justru meminta 8 orang suruhannya untuk menganiaya korban di hari yang sama. Diketahui korban berinisial HN, 13 tahun, merupakan siswi SD swasta di Kota Malang. Ia sehari-hari tinggal di panti asuhan di Kecamatan Belimbing, Kota Malang. HN juga sudah tinggal di panti asuhan sejak 6 tahun yang lalu. Ibu dari HN merupakan pembantu rumah tangga, sementara sang ayah adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Adapun nasib pilu yang dialami korban terjadi pada Kamis 18 November 2021 lalu. Saat itu, korban diajak pergi oleh tetangganya Y yang tinggal dekat dengan panti asuhan. Seusai pergi bersama pelaku, korban dibawa ke rumah Y dan diperkosa di sana. Korban mengaku diikat menggunakan selendang dan mulutnya dibekap saat pemerkosaan terjadi. Saat itu juga istri pelaku datang dan menggedor pintu rumah dan mendapati korban berada di dalamnya. Namun korban malah dianiaya oleh beberapa orang yang diduga suruhan istri dari pelaku. Korban dijemput seseorang dan dibawa ke lahan kosong di sekitar perumahan. Di lahan kosong itu, korban dianiaya oleh 8 orang pelaku. Video penganiayaan korban pun kemudian viral di media sosial. Para pelaku penganiayaan mayoritas adalah remaja yang juga rekan korban dan tetangga di sekitar panti asuhan. Sementara itu, pengacara dari LBH Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN Malang Raya, Angga Permana, menduga bahwa para pelaku penganiayaan adalah orang suruhan istri pelaku. Pada Jumat 19 November 2021, korban didampingi penasihat hukumnya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota.
Saat ini Polresta Malang Kota berhasil mengamankan 10 orang terduga pelaku pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang siswi SD di Kota Malang. Para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresta Malang Kota. Setelah kejadian ini, tim kuasa hukum korban Do Merda Al Romadoni mengungkapkan bahwa kondisi korban mengalami trauma berat. Selain itu, korban juga mengalami luka-luka akibat kasus yang dialaminya tersebut. Mantan narapidana Habib Bahar bin Smith dinyatakan bebas murni dari Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 21 November 2021. Dalam momen tersebut ada satu hal yang menjadi sorotan publik, yaitu Habib Bahar dijemput menggunakan mobil Ferrari. Dari foto yang beredar di Twitter, tampak Bahar dikawal beberapa laskar seusai bebas dari warga binaan di Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur. Bersanding dengan kuasa hukum, Habib Bahar tampak berpose di sebuah mobil sport car Ferrari berwarna kuning. Bahar melempar senyum tipisnya dengan gaya yang elegan lengkap dengan tampilan khasnya yang hobi memakai kacamata hitam. Hingga kini belum diketahui mobil milik siapa yang digunakan Bahar dalam momen bebasnya dari masa hukuman 3 tahun 3 bulan itu. Menurut kuasa hukum Bahar, M. Ihwan Tuan Kota, penjemputan kliennya itu dilakukan secara sederhana dan tak satupun keluarga yang ikut menjemput. Hanya tim kuasa hukum dan beberapa laskar yang mengawal kepulangan Bahar setelah dinyatakan bebas murni. Disinggung soal mobil mewah, Ihwan enggan mengatakan lebih lanjut. Ia hanya menyebut jika mobil Ferrari yang tampak dalam sebuah foto itu disebut milik teman dekat Bahar. Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Mujiarto mengatakan Bahar telah dinyatakan selesai penahanannya atas kasus penganiayaan. Ia seharusnya menjalani masa penahanan selama 3 tahun sejak 18 Desember 2018 lalu. Namun selama menjalankan penahanan, Habib Bahar bin Smith mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan.
Setelah menjalani operasi pengangkatan kanker prostat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal ini karena operasi yang dijalaninya di Rumah Sakit Mayo Clinic Amerika Serikat dapat berjalan dengan lancar. Video ungkapan terima kasih Presiden RI ke-6 itu diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY secara khusus berterima kasih yang tak terhingga kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ia mengungkapkan kelancaran operasinya tidak lepas dari kepedulian, perhatian, dan bantuan dari Jokowi dan Ma'ruf. Dalam unggahan video tersebut terlihat SBY dalam kondisi sehat. Ia tampak duduk dan mengenakan kemeja biru dengan lengan panjang yang dibalut rompi warna hitam. Saat pembuatan video tersebut, SBY tengah menjalani kontrol. SBY menerangkan operasi pengangkatan kanker prostat yang dilakukan selama 11 hari itu berjalan dengan baik. Lebih lanjut, ia juga berujar operasi besar yang dijalaninya memang memiliki sejumlah risiko. Terlebih, SBY saat ini sudah berusia 72 tahun. Kendati demikian, keputusan ini adalah langkah terbaik setelah disepakati bersama baik SBY, tim dokter kepresidenan maupun tim dokter di Amerika Serikat. Dikatakan SBY, tim dokter optimis bahwa dirinya bakal pulih dan kembali normal. SBY pun berkomitmen untuk patuh mengikuti anjuran dari dokter. Kini, ayah AHY tersebut masih menjalani proses pemulihan pasca operasi. Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, atas perhatian, kepedulian, dan doa baik beliau terhadap apa yang saya alami sekarang ini. Juga kepada Bapak Yusuf Kala, Bapak Budiono atas juga doanya yang disampaikan kepada saya dan keluarga. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para sahabat yang ikut mendoakan kesembuhan saya. Terima kasih, sampai jumpa di tanah air. Viral di media sosial, sebuah rumah mewah di Jalan Rama Gatot Subroto, Banjarmasin mendadak ambruk pada Sabtu 20 November 2021 sore. Namun anehnya, bagian yang ambruk terlihat hanya di bagian sisi rumah, sementara bagian tengahnya tetap berada di posisi semula. Kerugian ambruknya rumah tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Dalam video yang beredar, rumah berwarna kuning tersebut awalnya masih tampak berdiri kokoh. Namun terdengar suara samar-samar seperti retakan. Tak berselang lama, rumah tersebut tiba-tiba ambruk di sisi depan dan samping. Namun bagian tengah rumah tersebut tampak masih berdiri kokoh. Warga yang berada di dalam video juga terdengar berteriak dan menangis histeris. Dari informasi yang diperoleh, rumah mewah tersebut berada di Jalan Rama Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang anggota pemilik rumah bernama Dharma Wardana mengatakan ambruknya rumah mewah tersebut terjadi pada Sabtu 20 November 2021 sore lalu. Dharma menyebut sebelumnya pihak keluarga tidak ingin memviralkan kejadian itu. Pasalnya, keluarganya tidak ingin membuat warga resah atas insiden yang terjadi. Hal itu pula yang membuat pihaknya enggan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Namun, sang cucu yang sempat merekam kejadian telanjur menyebarkan video tersebut hingga viral di media sosial. Adapun kini rumah bertingkat 2 dengan ukuran 20 x 15 meter ini kondisinya ambruk berantakan. Diperkirakan kerugian atas ambruknya rumah berusia 15 tahun itu mencapai 3 miliar rupiah. Dipastikan pula tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menanggapi viralnya video itu, Kapolsekta Banjarmasin Timur AKP Puji Firmansyah membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima laporan dari keluarga ataupun pemilik rumah. Firmansyah kemudian mengimbau agar warga bisa benar-benar memastikan keamanan saat proses pembangunan.
sehingga hal serupa tidak sampai terjadi lagi. Si bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena yang ambles yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah tuh naik ke atas, sisinya turun ke bawah. Kalau dilihat rumah ini nilainya berapa, Om? Kerugian ini kalau nilai rumah ini sekitar 3 M-an, 3 M lebih. Itu pemiliknya Itu untuk masuk lagi benda harta benda di dalam. benda-bendanya masih banyak. Kalau dilihat bangunannya sudah berapa lama, Om? Ya sekitar 15 tahunan. 15 tahunan. Pemiliknya tadi asal dari mana, Bang? Apanya? Pemiliknya siapa, Om? Pemiliknya Pak Jepri. Dari mana? Dari Banjar juga. Cuman aja jarang dari Banjarnya ke Jakarta terus. Ya. Jarang dari Banjar. Penghuninya ada berapa? Hah? Penghuninya ada berapa? Penghuninya kan saya, itu kewenangan saya. Itu dia di sana. Cuman saya yang diberikan kepercayaan menjaga rumah ini. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.